Tripod, Trust Information Podcast. Hai Kak Nabil. Hai juga Kak. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik banget. Ngomong-ngomong soal mahasiswa ini kakak kuliahnya di mana nih? Saya sekarang kuliah di Margonda Universitas Nusa Mandiri. Saya di jurusan bisnis digital. Dan saya semester 5 di sini. Awalnya saya di Jatiwaringin sebenarnya. Karena rumah saya pindah di Bogor, makanya saya pindah di Margonda. Yang terdekat ya Kak? Yang terdekat. Dan untuk alasan saya sebenarnya ngambil jurusan ini karena awalnya saya saya ngincer kedinasan. Kedinasannya itu Akmil, karena saya nggak masuk ya saya ke bisnis lah. Dan ya banting setir. Dan sekarang kan di eranya digital, makanya saya ngambil bisnis digital, itu alasan saya. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis digital, selama menjalani maksudnya perkuliahan di program studi bisnis digital ini, kira-kira udah ada apa aja nih Kak yang udah didapat gitu dalam semester tuh apa aja yang bisa ada pencapaian apa, hasil apa gitu loh Kak? Sebenarnya kalau saya lebih senang di jurusan di mata kuliah desain grafis karena berhubungan dengan desain robot saya, itu saya senang banget untuk mengubah atau yang di kata lain ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah itu saya lebih suka ke desain grafisnya. Ini kan kakak jurusannya bisnis ya, terus banting setir ke robot gitu, maksudnya alasan terjun di bidang robotik itu apa sih? Ada tujuan apa yang bikin? Sebenarnya saya dari SMA itu udah turun ekskul robotik itu. Saya udah dari SMA dan pernah ikut lomba di Singapura juga sebenarnya. Dan ya mungkin kurang latihan, makanya saya nggak menang di Singapura tersebut. Dan kemarin, alhamdulillah tahun kemarin 2023 saya menang di Malaysia ini. Tuh, juara 1. Tangan generasi semuanya. Oke. Nah, kira-kira pelajaran kuliah apa nih yang mendukung banget sama karir di robotika Kak ini nih? Nah itu yang tadi saya bilang, saya lebih suka di mata kuliah desain grafis. Apalagi kan desain kayak robot ini susah juga untuk bahan-bahannya, alat-alatnya, ngedesainnya juga lumayan susah karena ada kategorinya. Kayak robot ini kan 500 kilo, 500 gram. 500 gram ini ada batas-batasannya. Contohnya kayak panjangnya itu 15 cm, lebarnya 15 cm. Biar balance. Iya, biar balance. Dan bukan 500 gram aja, ada 1 kilo, 3 kilo, maupun 5 kilo ada. Dan itu juga beda-beda ukurannya. Tapi yang 500 gram ini tuh yang paling kecil atau ada lebih kecil dari 500 gram? Biasanya untuk ukuran robot pada umumnya. Kalau untuk sumo ini yang paling kecil. Dan ini juga buatnya standar. Dan ini juga sebenarnya menang kemarin di OTN. OTN itu Olimpiade TIK Nasional. Itu udah tingkat nasional di BSD. Kita meraih juara 1, 2, dan 3 di tingkat SD. Untuk di tingkat SMA-nya dapat juara 2 gitu. Terus tadi kan ikut lomba di Singapura, terus di Malaysia juga ya? Iya. Alasan ikut lomba di Malaysia itu apa sih? Sebenarnya saya lebih mengincar sertifikatnya sih. Sertifikatnya kan sangat berguna banget tuh. Apalagi kemarin kan juara 1. Itu pasti kan dilirik banget nih. Banget ya kalau udah juara 1. Itu pasti banget nih dilirik. Nah, ini perlombaan robot ini maksudnya konsep lombanya ini bagaimana sih Kak? Ini Apa yang diperlombakan iya, gitu, apa dari modelnya atau dari cara dia geraknya? Jadi kalau buat robot semua ini kita tanding 1 lawan 1. Nah, gimana kita mendorong lawan sampai jatuh.
ataupun terbalik, itu kita dapat poin 1. Tapi kalau kitanya yang dijatuhin, kita jadi kalah poin gitu. Jadi robotnya saling tabrak. Iya, saling tabrak. One by one. One by one. Oke. Terus sebelum lomba ini tuh apa aja yang dipersiapkan? Kan gak mungkin robotnya doang kan, pasti Iya. Kak Nabila juga mempersiapkan diri. Iya. Itu apa aja yang disiapkan Kak? Sebenarnya yang kemarin di Malaysia itu dadakan. Itu Hamin 25 hari saya dikabarin teman saya. Kan awalnya saya minta ke teman saya, namanya Hanif. Saya bilang, "Nif, ada lomba gak yang dekat-dekat ini, mau itu nasional ataupun internasional?" Alhamdulillahnya dia ngasih tahu, ada nih Bil katanya, ada di Malaysia bulan depan. Itu bulan depannya ternyata hampir 25 hari. Nah di situ keadaannya belum punya robot, dana juga minim-minim, untuk latihan juga sebenarnya kalau buat lomba di Malaysia, buat robot di Indonesia juga hamin sebulan itu kurang sebenarnya. Itu harusnya hamin 3 bulan dipersiapkan. Nah di situ saya mikir, ini gimana cara dapat dananya kan? Kalau saya laporan ke Univ juga nggak mungkin juga, karena kan biayanya juga lumayan. Kalau mepet kan nggak mungkin langsung di ACC kan. Makanya saya mikir-mikir gimana caranya. Kemarin saya buat robot itu harganya ya 15 jutaan. Wow. Yang 3 kilo. Dana dalam waktu 25 hari. Iya, itu lumayan lah, tabungan saya langsung Itu bukan kekuras. lumayan banget ya, udah langsung kekuras banget. Iya. Untungnya juara 1 ya Kak. Untungnya. Worth it lah, ngeluarin uang segitu juara 1 generasi mandiri. Iya. Karena kan robot itu yang 15 juta itu ya karena mendadak. Apapun komponennya yang udah jadi aja lah langsung beli. Tinggal dicolok-colokin. Contohnya kayak beli otak robotnya itu saya belinya di Malaysia. Jadi sebelum ke Malaysia udah beli. Tapi kalau itu nggak, waktunya nggak mepet, itu bisa dibuat sendiri Kak? Bisa. Sangat bisa. Ini contohnya ini. Ini sebenarnya dijual juga. Dijual 700.000 sebenarnya. Dan di toko saya ini robot yang paling murah dibandingkan toko lain sebenarnya. Mungkin kalau di toko lain bisa harga ya 2 juta, 3 juta kalau ini gitu. Gitu. Jadi pas di perlombaan bawa robot ini? Iya pasti. Oh my god. Nah pas perlombaan tantangan apa nih yang kakak hadapi? Yang paling bikin oh my god. Tadi kan udah disebut nih, 25 hari juga itu tantangan. Iya, Mungkin tantangan. ada yang lebih klimaks lagi dari situ, ada yang lebih sulit dari Malaysia. Lebih ini sih kayak di bandara tuh. Bandara sebenarnya paling susah, apalagi di baterai itu susah banget. Terus koordinasi ke administrasinya atau segala macam, kan baterai banyak dibawa. Makanya itu yang paling susah itu doang sebenarnya. Dan buat perlombaannya sebenarnya juga saya nggak latihan di situ. Robot udah jadi, itu juga dilanjutin di Malaysianya juga, karena kan mepet juga kan. Itu benar-benar kayak modal, udahlah pede gue. Iya, pede aja. Iya, gitu. Menang nggak menang ya pasti menang ya. Iya. Yang penting yakin aja. Kan tadi juara 1, terus rasanya jadi juara 1 tuh gimana sih? Apalagi itu lomba internasional ya. Kita lomba tarkam antar kampung aja kita seneng ya kalau juara 1 ya, apalagi itu internasional. Terus Di apalagi negeri orang. Terus ini apalagi tadi ini modal sendiri. Mm-mm. Terus berdiri sendiri, maju sendiri. Iya. Gimana maksudnya pas dapat juara 1? Sebenarnya pas lomba itu saya juga nggak tahu, tiba-tiba yang penting saya ikut main, dipanggil main, dipanggil lagi main. Pas untuk berikutnya saya tanya kenapa nggak dipanggil lagi, ternyata udah final. Ternyata saya udah juara 1. Saya Nggak nggak tahu sombong ya loh. guys. Iya benar. Juara 1 yang ini kayak, oh gue juara 1 nih di sini. Tiba-tiba Iya. banget nih. Gue juara 1 nih di negeri orang. Makanya saya kaget. Padahal saya lawannya itu di final yang juara 1 di Singapura tahun kemarinnya. Wow, Yang Kanabil kalah itu. Iya. Itu untuk pesertanya itu rata-rata dari negara mana aja tuh Kak? Apa dari seluruh negara atau gimana?
mungkin kalau kemarin itu kan lomba di Malaysia itu yang ngadain baru pertama kali tuh. Dia cuman ada orang Malaysia sama orang Indonesia aja. Oh, oke. Tapi tetap keren sih generasi mandiri. Tapi untuk berikutnya sih kayak awal Januari nanti ada lomba lagi sebenarnya. Nah itu di tingkat internasional juga. Itu juga lebih lebar lagi, lebih luas lagi karena tahun kemarin ada orang India, orang Singapura, Malaysia, Vietnam segala macam itu ada di situ. Makanya lagi mempersiapkan lagi sekarang tuh. Ada planning buat ikut lomba lagi nih? Nah itu pasti ada. Nah. Karena udah ngerasa bisa nih. Iya udah merasa bisa. Nah ini kan nih bikin robot, jadi sambil jual juga. Iya ngejual juga. Ada usahanya. Iya pasti. Nah kira-kira kakak mulai usaha dengan menjual robot ini gimana tuh? Apa yang mendasari kakak tuh langsung bangun usahanya dari Langsung terjun Iya. gitu Langsung. dunia usaha gitu. Karena saya ngelihat peluang-peluang juga sih di sekolah-sekolah. Saya juga jadi pelatih juga sebenarnya, pelatih pengganti lah. Karena kan kalau teman saya nggak bisa, karena kan saya sekarang lagi kuliah juga, kadang juga bentrok kan, makanya jadi pengganti aja gitu. Saya juga kerjasama sama Min 8 di Jakarta Selatan, Lenteng Agung, dan ada 2 SMA lagi di SMA PKP dan MAN 15. Wah, Gitu. menarik ya. Itu kalau boleh tahu nama usahanya tuh apa sih Kak? Usahanya Tritekno. Oh, Tritekno. 3 Tekno. Jadi 3 Tekno ini yang pertama robotik, yang kedua servis, yang ketiga 3D printing. Nah ini yang maksudnya 3D printing ini body semuanya gitu. Oh. Terus tujuan utama yang benar-benar jadi tujuan utama Tritekno tuh berdiri itu apa? Kayak apa emang dari hobi mau ngejadiin cuan atau gimana ya? Nah itu benar, karena hobi saya juga emang robotik juga, hobi saya dan tim saya juga robotik, makanya kan daripada cuman ngelatih doang, mendingan buka usaha, buka pembuatan robot juga kan. Itu juga kita otodidak juga sih, lihat di YouTube segala macam. Soalnya kayak seneng banget kalau misalnya kita bisa ngasilin cuan dari hobi Iya sendiri, pasti kayak, ya. jadi happy-nya dapet, fun-nya Iya. dapet, duitnya Iya juga duitnya dapet juga pasti. dapet. Duit yang terpenting ya Iya, dari pasti. pastinya. Jadi apa nih yang membedakan usaha kakak Tritekno ya Nah. dengan yang usaha-usaha yang lainnya gitu semua? Usaha di bidang Iya. robotik ini. Iya, apa yang membedakannya? Yang membedakannya Tritekno itu emang lebih ke semuanya ada jatuhnya. Di robotik ada, di servis HP, laptop segala macam servis bisa di situ. Terus yang 3D ini juga bisa sebenarnya, kayak buat boneka juga bisa, buat apa juga bisa dari 3D printing ini kan. Nah itu lebih bagus lagi, makanya di tempat lain juga jarang sebenarnya yang 3D printing ini. Mungkin adanya di saya doang gitu. Tadi kan udah disebutin tuh, berarti itu adalah salah satu yang ditawarkan oleh Tritekno. Yang lainnya tuh ada nggak sih Kak? Yang kayak lebih di usaha orang lain nggak punya, tapi Kanabel tuh punya. Apa tadi? Tritekno. Tritekno yang nggak ada di usaha Ah, lain. Iya, tapi ada di Ada. Ya pembuatan apa? Sumo apalagi sumo 3 kilo ya. Oh, iya. Itu jarang banget. Jarang banget. Paling jarang. Karena biaya juga mahal kan. Biaya untuk komponennya juga kita namanya juga di Indonesia ya. Itu terbatas. Makanya belinya di luar. Itu kita biasanya ngambil di Cina atau di mana gitu. gitu. Nah, Apa nih ketawa? Komen robot nggak? nah iya. Kira-kira kita boleh lihat nggak kak ini hasil dari terciptanya? Aku udah salpok banget, tapi Iya. terutama aku salpok sama gini sih Kak. Aduh. Nah, betul sebenarnya. Ah, itu bener. aku menjelang gemes lah. Ini jangan dijual ya, jangan dijual. Kalau aku pengen nawar. Enggak, jangan. Boleh aku pegang nggak? Oh, boleh. Dipegang aja deh, nggak boleh lihat. Dikalungin, orang tua aku bangga nih yang dapet nih, ibu aku dapet.
Asal jangan dijual aja itu. Aku pakai berharga. apa? Oh boleh. Boleh banget. Aduh, Keren banget. Aduh, makin cantik aja. Aduh, bangga banget ya orang tua di rumah. Iya. Nah ini Itu apa kak? Ini yang kemarin menang itu di Malaysia juara 1. Putrajaya Robotic Games. Iya itu di Putrajaya lombanya. Oke. Keren banget guys. banget kak, keren banget. Jadi keren lagi coba nggak? Boleh nggak? kita Boleh dikasih. cara-cara- Oh boleh, mau dicoba? Boleh. Boleh kak? Apa ikutnya? Yang hitam. Ntar meledak. Kalau salah nyolok meledak. Wow. Nah itu bahayanya. Kadang juga kalau ada perlombaan sering juga robot yang meledak. Oh, tapi waktu pas kan ambil juara 1 itu ada yang sempat meledak nggak? Alhamdulillah nggak ada. Oke. Tetapi kebanyakan sih ban-bannya pada copot karena kan berantem ngadu-ngadu. Jangan gitu. Wih. Wow. Kak ini nggak bisa kak dicoba Ntar kak? dulu, disambungin dulu. Kamu dipakai rambut aja biar Keren biar- banget. Tapi ini kan stick PS kak, berarti Iya. dalamnya tuh dimodifikasi sendiri gitu buat nyambungin antara ini deh. Karena ada komponen di dalamnya itu namanya SP32. SP32 ini memang untuk menyambungkan ke PS4. Ini bisanya PS4 doang. Tapi rata-rata robot sumo tuh pakai stick kayak gini atau emang ini doang? Bisa pakai stick, bisa pakai HP, Wow. bisa juga kayak remote control gitu ada. Tapi kalau ini dibuatnya cuma bisa pakai HP sama stick PS4. Kalau yang pakai HP itu ada aplikasi tertentu nggak kak buat? Ada aplikasi itu Wih. Keren banget. dibuat sendiri. Mau coba? Ya mampir kan. Nggak ada. Iya. Wow. Wih, ya. Keren mbak. Ya kak, balapan kak. Kalau mau dikencengin harus ngeklik 2 kali atasnya. Ini. Iya, 2 kali. Nah kan, itu menambah tenaganya. Oh gitu. Kalau mau belok tinggal diputar doang. Oh, kok nggak bisa belok? Tuh. Caranya ya dorong-dorongan sampai jatuh. Ayo Nah. loh. Ini kalau orang menang, ini buat aku. Aduh, jangan dong, jangan. Aduh. Kalau mau, Iya. Wih. Gitu loh. Oh gitu. Keren banget. Jadi kira-kira gambaran pas di lomba kemarin bagi kayak Iya. Lebih kencang lagi kalau 3 kilo. Ini kan cuma 500 gram. Oh gitu. Jadi bahaya banget sebenarnya yang 3 kilo itu. Apalagi kalau udah meluncur keluar, kena orang, wah itu bisa berdarah. Wah. Tapi itu Itu bahaya. di arenanya tuh orang-orang pada di pinggirannya atau emang dilihat dari jauh aja tuh selama lomba? Banyak sih sebenarnya, apalagi lomba 3 kilo itu paling dilihat. Itu banyak yang ngelilingi lingkaran. Sebenarnya bahaya, tapi kan namanya juga orang kan kepo iya, kan. seneng Ah, gitu. Tapi itu lombanya dibuka buat umum kak? buat umum. Tapi sebenarnya bukan umum banget, maksudnya untuk tingkat SD, SMP, SMA, sama kuliah doang. Kalau umum banget enggak sih. Nah, untuk pelajar lah. Kita udah puas nih main robotnya. Mau ngasih Iya. games nggak nih? Nah sebelum itu kak, kira-kira dari perjalanan kakak nih menciptakan robot, ikut lomba, ada nggak kayak kata motivasi atau untuk teman-teman di luar sana generasi mandirinya biar bisa kayak kakak nih? Ini keren banget ini soalnya. Sebenarnya tinggal apapun usahanya, apapun yang kalian dapat, sebenarnya ya tinggal lakuin aja Tekunin gitu. ya. Tekunin. Jangan malas lah sebenarnya. Dan di sosial media juga kan udah bisa menghasilkan cuan sebenarnya. Kita jangan ya malas lah sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak mau terjun ke dunia robotik tuh awal-awal langkahnya tuh kita harus ngapain sih? Harus apa ngebikin robot dari kecil atau gimana?
Sebenarnya kalau buat awal mulanya ya kita harus ngerti dulu fungsinya apa. Robot sumo kan robot itu ada banyak. Ada sumo yang saya bawa ini, ada land follower, ada wifi car, ada banyak, ada wifi. Oh, banyak banget. Dan itu juga ada kategorinya gitu perlombaan. Oke. Jadi motivasinya ditekuni aja. Iya, Kayak ditekuni. kalau udah suka sama satu hal tuh tekunin Iya. aja. Harus berani mencoba juga. Iya, Betul benar. ya. Jangan stuck di zona Iya. Yang kakak jalan itu kan berani Iya. mencoba. Oke. Nah, sebelum kita sini kita ada games ya. nih kan Tuh, karena games Nabil apaan? suka main robot nih. Iya. Suka games ya. Iya. Jadi gamesnya itu kita memperagain salah satu gerakan atau salah satu kata nanti Nabil tebak. Iya, gitu. Kata apaan? Pokoknya Kata apa ya tebak. Iya. Kalaunya tebak. Iya. Iya sih. Relax aja Kak. Kita Kamu dulu apa aku dulu? boleh kamu dulu? Boleh nggak Kak tebak yang ini? Coba Ran. Apa itu? Apa ya? Mancing. Oh, keren. Oh, gampang. Kalau diragukan ini Oh, juara gampang. satunya ya. Emang ada. Oke, kalau begini, Apa nih? Genit. aduh ini apa ya? Apa? Gatel. Bukan dong. Ini apa ya? Apa nih pusing? Aduh. Sisir. Oh, Menyisir. Betul. Iya. Benar juga nih. Apa nih, Rai? Yang kedua ya, ini ada dua kata. Oke. Apa Apa? tuh? Nembak saya. Kakak nembak saya. Kakak nembak saya. Nanti setelah ini. Nah, ini beda lagi nih. Oh, beda. Ya. Nembak cinta. Ayo, apa Nembak dulu? hati. Salah. Salah. Apa? Panah asmara. Iya kan panah. Oh. Ya kan kalau nembak begini. Iya. Terus oh my god, ini Apa mau dihandle aku? boleh deh yang itu. Aduh, ini rada. Aduh, apa ya, Jun? apa tuh? Itu joget-joget apa? Apa tuh kira-kira apa tuh? Kayaknya Nabil harus lebih sering scroll TikTok Iya. nih, jangan Oh, main iya. robotik terus. Iya. Terlalu fokus ke robotik. Harus geser-geser ke TikTok juga kak. Apa tuh? Apa ya? Apa ini? Apa tuh? Aku malu banget jajan di depan kamera kayak gitu. Kalau Siapa dari- yang ngasih games nih? Dari penglihatan kakak itu. Cluenya apa depannya? Depannya. Cluenya berisik. Berisik. Ada berbau-bau mobil atau apa? Enggak. Betul, ada dong. Oh ada. ada. Oh ada. Oh iya. Oh ini basudara. Beda. Beda itu sama Winda. Apa tuh? Tadi mendekati tuh. Mendekati. Apa? Basuh muka. Bukan. Basuh. Basuh apa? Basuh. Basuh. Basuri kak. Basuri. Iya. Yang terakhir kak. Gimana ya? Ya begini. Terus apa tuh? Ikan hiu. Ada dua kata. Kamu nyontoin satu. Iya. Kata Iya. pertama. Iya. Berapa kata? Berapa kata? Dua kata. Oh, 2 kata. Ini kata pertama dulu. Dia begini atau begini ya? Begini ya? Iya. Nah, dia begini pertama, terus begini. Apa tuh? Apa itu? Ayo kak dijawab. Dari kalau ini apa deh? Terus begini. Pocong lari. Iya. Betul banget. Iya. Keren Aduh. banget kan Pocong lari. Iya. Seru banget ya. Iya. Kayaknya udah cukup sampai sini aja ya. Udah terlalu panjang durasi kita. Seru banget nggak sih dengar-dengar pengalaman dari Kak Nabil? Jadi kita bisa narik kesimpulan nih dari pengalaman Kak Nabil itu kita kalau ingin mendapatkan penghasilan lah kita bisa mendapatkannya nggak hanya kerja aja, jadi bisa dari hobi kita. Menemukan Nah, hobi. betul. Nah caranya itu ya berani mencoba dan berani menerima tantangan gitu. Jangan kayak baru maju nggak bisa nih, jadi mundur nggak boleh. Jadi harus berani maju melawan tantangan. Kalau udah maju jangan mundur lagi. Betul. Jadi kira-kira begitu Generasi Mandiri. Semoga perbincangan kita kali ini dengan Kak Nabil itu Membawa bermanfaat manfaat. ya. Oke, dah tutup aja ya. Oke. Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye. Bye.
Tripod, Trust Information Podcast.